Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Farudin MM selaku dosen pembimbing penelitian, saya Nazilat Mungafiroh NIM 214240019 akan mempresentasikan hasil proposal penelitian saya dengan judul Determinan Keputusan Penggunaan Dompet Digital di Probolinggo, studi tentang peran persepsi nilai, risiko, dan pengaruh sosial, di mana poin-poin yang akan dipresentasikan diantaranya pendahuluan, kajian pustaka, dan metode penelitian. Hadirnya teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai sektor, termasuk keuangan. Salah satu inovasi yang paling signifikan adalah dompet digital, yang menawarkan kemudahan, efisiensi, dan keamanan dalam transaksi secara non-tunai. Dompet digital kini banyak digunakan di berbagai sektor, seperti e-commerce, retail, hingga aktivitas sehari-hari di dalam masyarakat. Di Indonesia, berdasarkan data, terdapat 41 platform e-wallet yang resmi disetujui oleh regulator pemerintah di Indonesia. Hanya ada 5 platform yang memiliki lebih dari 30% pengguna, yaitu GoPay sebesar 88%, Dana sebesar 83%, OVO sebesar 79%, ShopeePay sebesar 76%, dan Link Aja sebesar 30%. Adopsi teknologi ini turut didukung oleh regulasi pemerintah di dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 dan juga Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/20/2020 dan didukung program Gerakan Nasional Non-Tunai atau GNNT. Meskipun secara nasional dompet digital menunjukkan perkembangan yang signifikan, tingkat adopsi di daerah Kabupaten Probolinggo masih bervariasi. Beberapa masyarakat merasa terbantu oleh teknologi ini, tetapi banyak yang belum memanfaatkannya secara optimal atau bahkan menghadapi kendala dalam penggunaannya. Adapun beberapa masalah utama yang menghambat adopsi dompet digital di Kabupaten Probolinggo itu sendiri, diantaranya yang pertama, adopsi dompet digital yang terbatas di daerah Kabupaten Probolinggo. Yang kedua, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap fitur tambahan dompet digital, sehingga manfaatnya belum dirasakan secara maksimal. Yang ketiga, kekhawatiran terhadap risiko, keamanan dari data, dan juga kesalahan transaksi yang membuat masyarakat enggan beralih dari metode pembayaran tradisional ke pembayaran digital. Yang terakhir yaitu minimnya edukasi mengenai dompet digital, sehingga masyarakat ragu atau tidak tertarik untuk mencoba teknologi ini. Berdasarkan fenomena tersebut, faktor persepsi nilai, risiko, dan juga pengaruh sosial dipilih dalam penelitian ini karena saling berkaitan dalam menjelaskan keputusan adopsi teknologi, di mana persepsi nilai mempengaruhi bagaimana masyarakat menilai manfaat dalam dompet digital, sementara persepsi risiko menjadi hambatan utama yang harus diatasi dalam penggunaan dompet digital ini. Di sisi lain, pengaruh sosial dapat menjadi pendorong yang signifikan dalam memotivasi masyarakat untuk menggunakan teknologi dompet digital ini. Selanjutnya, yakni teori. Terdapat 3 variabel independen, yaitu persepsi nilai, persepsi risiko, dan pengaruh sosial, dan 1 variabel dependen, yaitu keputusan penggunaan dompet digital. Di mana persepsi nilai itu sendiri, menurut teori Wijaya, persepsi nilai adalah persepsi penilaian subjektif konsumen terhadap keseimbangan manfaat yang diterima dan biaya yang dikeluarkan. Yang selanjutnya, yaitu persepsi risiko. Menurut Sandi dan Firdaus, persepsi risiko adalah kekhawatiran konsumen terhadap kemungkinan kerugian atau ketidakpastian. Yang selanjutnya yaitu pengaruh sosial. Menurut teori Raj et al., pengaruh sosial adalah dampak dari individu atau kelompok terhadap niat seseorang untuk menggunakan teknologi. Yang selanjutnya yaitu teori mengenai keputusan penggunaan. Menurut Salusu, keputusan penggunaan adalah hasil dari proses evaluasi manfaat, risiko, dan juga pengaruh sosial. Selanjutnya, mengenai metodologi penelitian, di mana jenis penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif, di mana proses penelitian bersifat deduktif, yakni menguji hipotesis melalui pengumpulan dan juga analisis data numerik yang diperoleh dari responden nantinya. Yang selanjutnya mengenai sumber data, di mana di sini memakai data primer dan juga data sekunder, di mana data primer diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner
kuesioner, dan data sekunder diambil dari literatur, jurnal, dan juga dokumen resmi yang relevan dengan penelitian, khususnya terkait mengenai dompet digital. Selanjutnya, populasi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini, di mana populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kabupaten Probolinggo yang menggunakan dompet digital, di mana jumlah pengguna dompet digital di sini sekarang masih belum diketahui secara pasti, di mana penelitian ini menetapkan kriteria populasi, yaitu diantaranya berdomisili di Kabupaten Probolinggo, menggunakan dompet digital setidaknya 1 kali dalam 3 bulan terakhir, di mana sampel dalam penelitian itu sendiri, jumlah sampel yang digunakan sebanyak 190 responden dengan menggunakan rumus Haier dengan menentukan penentuan penggunaan teknik non-probability sampling dengan metode progressive sampling. Sampel yang diambil yakni dari 8 kecamatan di Kabupaten Probolinggo, yaitu Kecamatan Paiton, Kraksan, Besuk, Gending, Kota Anyar, Pakuniran, Maron, dan Pajarakan. Jadi nantinya setiap kecamatan diambil 24 responden untuk memenuhi total dari keseluruhan responden, yaitu 190 responden. Selanjutnya mengenai instrumen penelitian berupa kuesioner dengan skala Likert untuk mengukur persepsi dan sikap responden terhadap variabel penelitian, di mana pilihan jawabannya nantinya di dalam kuesioner itu sendiri terdapat yang pertama ada sangat tidak setuju, yang kedua tidak setuju, yang ketiga setuju, dan yang keempat sangat setuju. Yang selanjutnya yaitu mengenai analisis data, di mana aplikasi yang digunakan untuk mengelola data dalam penelitian ini yaitu menggunakan SPSS, di mana uji-uji yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu ada uji validitas, di mana dilakukan dengan metode korelasi produk momen untuk mengukur ketepatan instrumen. Yang kedua ada uji reliabilitas, di mana menggunakan nilai Crobatch alpha untuk mengukur konsistensi kuesioner. Yang selanjutnya ada analisis regresi linear berganda. Di sini digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen, yaitu persepsi nilai, persepsi risiko, dan juga persepsi pengaruh sosial terhadap variabel dependen, yaitu keputusan penggunaan dompet digital. Di mana selanjutnya ada uji hipotesis, ada uji F untuk mengukur pengaruh simultan variabel independen terhadap variabel dependen, dan juga ada uji T untuk mengukur pengaruh parsial variabel independen terhadap variabel dependen, dan juga yang terakhir ada pengujian koefisien determinasi, di mana di sini mengukur sejauh mana variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen. Sekian presentasi proposal penelitian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.